sampai pada bab tahdzir, peringatan dari menghindari sholihin, dari mengganggu orang-orang saleh, wadha'afati wal masakin, orang-orang dhaif dan orang-orang miskin. Di bab ini ancaman dan peringatan. Jangan sampai kita mengganggu, menyakiti orang-orang saleh dan mengganggu orang-orang yang dianggap lemah dan mengganggu orang-orang miskin dari muslimin. Walaupun dia adalah wali, bukan siapapun, kita hati-hati jangan sampai mengganggu. Hakikatnya itu begini, ketika ada hamba Allah sayang dengan mereka, Allah perhatian dengan mereka, terus kita ganggu, lawannya ya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, hanya kita baca di hadis-hadisnya isyaratnya begitu. Bahkan walaupun gak disayang sekalipun, sampai punya anak sampean yang nakal, sampean kesel sama anak sampean, terus ada yang ganggu, yang nyakiti, marah ya? Jangankan anak, sampean punya karyawan diganggu sama orang lain, kita juga ikut kesel sama itu. Begitulah Allah rahmat melebihi orang tua kepada anaknya, kasihnya Allah. Allah itu sayang sama hambanya, melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Sehingga ada yang mengganggu hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kurang ajar kebutuhan, dan memang kurang ajar betul. Ini hati-hati sampai ada yang khususnya wali-walinya Allah. Kita akan baca itu. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina yu'tuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang muslim, orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, tanpa selain yang mereka kerjakan, artinya tanpa hukuman yang pantas. Contohnya, misal ada orang mukul dan boleh dihukum, ada orang mencuri boleh dihukum. Nah, dia menyakiti muslimin tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Jadi murni kita menzalimi. Lain kalau ada orang dihukum, nah dosa yang menghukum. Ada orang minum minuman keras dicambuk, yang mencambuk tidak ada masalah walaupun dia nyakitin, karena ini dihukum hukuman syariat. Tapi hukumnya harus hukuman syariat, baru dia tidak masuk kategori tidak. Jadi kalau ada yang menyakiti muslim, orang mukmin tanpa kejahatan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, maka ini masuk mereka mendapatkan atau mereka melakukan kejahatan dan dosa yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat jelas. Ini turun pada, dikatakan pada kisah efek orang-orang yang menfitnah Siti Aisyah. Ini buat mereka itu, dia menyakiti Siti Aisyah dengan omongannya. Kemudian juga dikatakan ini juga turun bagi Sayyidina Ali. Ada orang-orang munafik yang menyakiti Sayyidina Ali, dan seterusnya. Intinya ayatnya ini juga umum, turun kepada setiap orang yang menyakiti muslimin. Jadi kan tidak macam-macam itu menyakiti muslimin. Ini yang disebutkan bukan cuma nyakiti pakai tangan, bukan. Nyakiti hati juga sama. Caci, memaki, merendahkan itu juga sama. Qala ta'ala wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Sudah kita baca bersama-sama ini ya, sering sekali dibaca. Ini hadis istimewaan orang anak yatim dan orang miskin, sudah kita baca pada babnya. Ada orang yang anak yatim, ada orang miskin. Jangan direndahkan, diremehkan, dipaksa,
memberi kasih, nggak bisa memberi tolak dengan lemah lembut. Dia curiga dia bohong, tetap lembut. Kalau perlu melaporkan kepada yang berhak, selesai. Yang kebanyakan yang berwenang, selesai. Ada orang datang minta bawa surat palsu, nggak usah marah. Laporkan aja langsung ke Pak RT-nya siapa. Takutnya walaupun dia bohong, tapi dia memang benar-benar miskin. Intinya kita muslim itu memang diajar pintar, jangan sampai ketipu. Betul. Orang minta bohong jangan dikasih, betul itu. Malah ngasih mereka kalau kita tahu bohong, malah buruk. Tapi jangan sampai meremehkan. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan pokoknya jangan ganggu nyakiti orang lain, entah dengan lisan ataupun. Saudara Muhammad hadis, sederhana hadis, maka banyak. Kalau hadis tentang jangan ganggu muslimin ini sangat banyak. Satu yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di bab qabla hada yang sudah disebutkan di bab sebelum ini. Man adali waliyan wa adantuhu bil harbi. Bab yang menunjukkan keistimewaan orang-orang dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda di bab di hadis yang juga yang sudah terlewat. Man ada barang siapa yang musuhi menyakiti li waliyan waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Bukan main ya, kita bahas sebelumnya. Jangan nyakiti wali-wali Allah. Sudah kita baca bersama-sama. Memang kalau ada wali yang terkenal, wali yang banyak orang tahu, didatangi rumahnya, insya Allah jarang ada yang berani nekat ganggu. Wali-wali Allah itu bukan hanya yang seperti itu saja. Banyak, lebih banyak bahkan wali yang tidak dikenal. Bahkan terkadang yang tidak dikenal itu lebih istimewa, lebih tinggi derajatnya. Guru kita dulu sering ngomong, kam masdurin ibarakatin masdur. Berapa banyak orang wali yang masyhur terkenal, itu semua berkah dari wali yang tertutup yang tidak dikenal. Sehingga mengganggu wali itu bukan kisah khusus wali yang terkenal, yang banyak muridnya. Itu insya Allah nggak ada yang berani mengganggu. Kalau itu sih jangankan wali, orang biasa aja nggak mungkin mengganggu. Ada ulama terkenal, bahkan ulama su sekalipun. Banyak ulama-ulama su di akhir zaman kita. Ulama syiarnya bercanda, syiarnya duduk sama perempuan, syiarnya bersentuhan aurat dan seterusnya. Nah, syiarnya nyanyi-nyanyi dengan alat musik yang diharamkan. Banyak di akhir zaman. Tapi nggak ada yang berani takut. Ya jelas, orang dikenal dia kok. Dia punya anak buah, dia punya murid, nggak ada yang ganggu. Kalau emang terkenal nggak mungkin diganggu, biar jelek. Makanya kita di hati-hatinya ini bukan dari yang sekedar yang dikenal saja. Ada orang yang dia jarang ngomong, istiqomah ke masjid, ini bisa-bisa walinya Allah. Walaupun dia cuma paman-paman berjualan, walaupun dia cuma pekerja-pekerja kasar. Dulu ada satu orang soleh, beliau mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia datang ke seorang alim yang dikenal di zaman itu, mau belajar Bismillahirrahmanirrahim. Yang nama Allah Al-Azam ini sebuah kalimat-kalimat makna-makna yang kalau orang tahu, dia minta apapun nggak akan ditolak. Ucapannya langsung kabul. Datanglah ke ulama terkenal tadi, yang dikenal dengan ahli. Kata ulama, saya nggak bisa mengajarkan kamu. Kamu kalau mau belajar, saya kasih tahu guru saya siapa. Kasih tahu gurunya Fulan bin Fulan. Berangkat tadi dicari. Ternyata ketemu Fulan bin Fulan sedang di pasar. Perhatikan dulu sama dia. Orang mau belajar kita lihat dulu siapa dulu. Masih perhatikan gurunya di tukang pikul. Angkat ke sana salah, dibentak-bentak sama orang. Waduh, ini
orang rendah di pasar, dibentak-bentak, ternyata dia ahli Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, kalau kamu ingin belajar seperti Bismillahirrahmanirrahim, kamu harus mampu menahan diri sendiri. Kalau tak begitu, jadi yang belajar niatannya agak kurang baik, tapi subhanallah dipertemukan oleh Allah dengan orang yang bagus. Ini kadang-kadang jangan anggap remeh. Memang orang kadang ada yang zahirnya kelihatannya biasa, tapi ketika di rumah dia menjual rumah, dia zikir, dia tafakkur. Ini hadirin yang perlu kita waspadai itu orang yang tak mau maksiat. Kadang ada orang mungkin tak alim betul, yang penting dia punya ilmu cukup ya, tapi dia tak mau bermaksiat, tak mau melihat perempuan, tak mau mendengarkan yang haram, tak mau ngomong yang haram. Hati-hati, karena wali itu derajatnya meninggalkan haram, mengerjakan wajib. Itu pertama, itu derajat masuk ke tingkatan soleh itu totalitas seperti ini, mengerjakan sunnah dan meninggalkan ma'ruf. Walaupun mungkin belum banyak sekali ya, tapi mengerjakan sunnah ini sudah tingkat derajat. Nah nanti tinggal dia ada yang lebih tinggi karena ilmunya, karena dakwahnya, itu nanti menunjang yang membuat lebih tinggi lagi. Cuma kalau wali itu kaidahnya haram ditinggalkan, wajib dikerjakan, dan nambahi sunnah seperti hadis yang sudah kita bahas. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Jadi setelah mengerjakan wajib tambahi sunnah. Nah itulah wali Allah. Walaupun bukan orang ulama, tapi yang jelas dia harus alim urusan ibadah pribadi. Memang benar ya, nggak ada wali yang nggak alim. Tapi maksudnya alim itu bukan hafal 10 ratusan kitab, enggak. Alim untuk amalnya dia sama Allah. Jadi syaratnya wali itu harus alim. Alim apa? Alim ilmu buat pribadinya dia, walaupun dia nggak bisa ngajar. Jadi hati-hati jangan sampai mengganggu, menyakiti wali. Dua dosa ya Allah menghukum perang. Satu, menyakiti wali Allah. Dua, riba. Dan dua-duanya ini alhamdulillah berbahaya sekali. Mungkin yang lebih banyak ya riba, namanya riba. Bahkan sekarang ini riba itu jangankan dilarang. Orang-orang ngajak mengundang riba, jangankan kita takut. Kadang-kadang nasihati riba haram nggak terima dengan nasihatnya. Maka dianggap nasihatnya terlalu berlebihan. Hati-hati. Dan jangan beralasan banyak orang di akhir zaman belajar sedikit, cari cara trik menghalalkan riba. Hati-hati, nggak boleh alasan kayak gitu. Yang namanya riba yang murni haram, nggak boleh dirubah-rubah hukumnya, haram ya haram. Ini hadis ini sudah kita baca sebelumnya. Kemudian hadis selanjutnya kata Imam Nawawi ini sudah ada dari hadis Sayyidina Sa'ad bin As bin Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu pada bab mulaqabah yatim, bab bermakhluk dengan anak yatim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berbicara dengan Sayyidina Abu Bakar tentang anak yatim. Ya Abu Bakar lagi kunta adzabtahum laqad adzabta rabbak. Wahai Bilal, kalau kamu membuat mereka marah, wahai Abu Bakar, kalau kamu membuat mereka marah, maka kamu telah membuat marah Allah. Jadi di sini ada tutup hadisnya ini tentang Sayyidina Bilal sama Sayyidina Suhaib. Tentang Sayyidina Bilal, Sayyidina Suhaib sudah kita baca. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan Bilal, Suhaib, Salman ini orang-orang biasa waktu itu dan memang budak. Bilal itu budak. Rasulullah mengingatkan Bilal, wahai Abu Bakar, kalau kamu nyakiti Bilal, nyakiti mereka, membuat marah mereka, kamu telah membuat marah Allah. Ini bukan nasihat marah, bukan peringatan. Peringatan itu bukan karena Sayyidina Abu Bakar jelek, enggak. Yang namanya peringatan
hati-hati. Kalau kita buat malah mereka, kita membuat mereka kesal, membuat mereka sakit hati, kita sama saja membuat malah Allah. Orang yang membuat malah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ditanya lagi ya, dia benar-benar kurang ajar, nggak akan selamat kemanapun dia tinggal, nggak akan selamat. Satu lagi terakhir, ini hadisnya satu saja di sini, kita baca. Sayyidina Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salat as-subhi, orang yang salat subuh, fa huwa fi dhimmatillah, maka orang tersebut pada dhimmatillah, pada tanggungan Allah. Fala yatlubannakum Allah min dhimmatihi, maka Allah menuntut kalian pada tanggungannya. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bisyai'in, karena sesungguhnya orang yang dimintai oleh Allah tanggung jawab akannya dengan sekecil apapun, yudrikhu, pasti akan datang. Nah, karena ini salah. Tsumma yaqubu ala fi jahannam, lalu dia akan dilemparkan dengan wajah terlebih dahulu di api neraka. Jadi kalau ada orang sholat subuh, itu aja saja. Ada orang sholat subuh, orang tersebut di bawah tanggung jawab Allah, ditanggung oleh Allah. Ini belum ngomong wali, belum ya, masih sholat subuh. Ada orang sholat subuh. Sholat subuh bagaimana? Fi jama'atin, bukan sembarang sholat subuh tapi ya, sholat subuh berjamaah. Seperti ada riwayat tambahan. Orang yang sholat subuh berjamaah, dia ditanggung atau dia tanggung jawab Allah. Dhimmah itu artinya diamankan. Dhimmah di bawah tanggungan. Jadi kalau ada orang sholat subuh berjamaah, urusannya dia adalah urusannya. Nah, Rasulullah masih peringatkan, jadi hati-hati, jangan sampai kalian nyakiti mereka, karena itu tanggungan Allah. Jangan sampai nanti Allah menuntut tanggungannya. Allah yang belum tanggungannya, jangan sampai Allah menuntut kepada kalian dari tanggungannya Allah, minta dari yang ditanggung oleh Allah, yang dijaga oleh Allah, bisyai'in, dengan sekecil apapun, dengan cacian, dengan makian. Pokoknya dari tanggungannya Allah tadi, orang yang ditanggung tersebut, orang yang sholat subuh ya, mati orang yang sholat subuh tadi, jangan sampai kita dimintai dituntut oleh Allah bisyai'in, dengan sesuatu sekecil apapun. La yatlubannakumullah, jangan sampai Allah menuntut kepada kalian min dhimmatihi, dari tanggungannya Allah, artinya hamba yang sholat subuh, bisyai'in, dengan sekecil apapun. Walaupun hanya dengan kedipan mata yang merendahkan, walaupun hanya dengan isyarat mulut yang merendahkan, jangan sampai. Kenapa? Karena ada kan kedipan mata ghibah, isyarat mulut ghibah. Kenapa? Karena kalau ada Allah menuntut, ini namanya nunggu bintiman. Kalau Allah menuntut kepada seseorang, ini tidak akan bisa terlepas dia. Ini diriku, Allah akan dapat orang tadi. Tidak ada yang bisa lari dari Allah. Ini namanya nunggu. Sesungguhnya orang yang Allah meminta menuntut kepada dia bintiman dari tanggungannya, artinya dari khianatnya orang tersebut, ada tanggungannya Allah, nyakiti orang tersebut kepada tanggungan Allah, bisa dengan sesuatu yudrikhu, Allah pasti akan dapat. Karena nggak ada satupun manusia yang bisa lari menghindar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa lari? Ya, manapun kita menghindar, manapun kita pergi, alhamdulillah, dia akan mengenal. Thumma yaqubu ala wajhihi fi nari jahannam. Lalu Allah akan melemparkan dia dengan wajah terlebih dahulu kepada api neraka. Alhamdulillah. Jadi dia
bukan harus pakai hal yang melukai badan, tidak. Pertama-tama menyakiti yang dimaksud, menyakiti yang tidak sesuai aturan syariat, artinya yang dia nggak berhak mendapatkannya. Sudah kita baca ya, ghairi maktasab. Kalau ada orang memang dia jahat, dia dihukum syariat, ada hukum cambuk, hukum pukul, itu nggak dihitung di sini. Atau kayak ada orang tua pukul anaknya karena anaknya nggak sholat, karena anaknya nggak nurut, itu nggak masuk kategori. Dan mukulnya mukul yang terbatas. Jadi kalau ada orang nggak mau sholat, katanya mukul, kan nyakiti anaknya itu. Anaknya sholat subuh berjamaah sekarang. Gimana? Nggak masuk. Kalau sesuai dengan aturan syariat, karena dia melakukan kesalahan. Tapi hadirin, ini penting. Kalau ada istri, ada anak bahkan muslimah, sholat subuh berjamaah, kita sebagai suami nyakiti mereka tanpa kesalahan yang mereka lakukan, menyakiti mereka dengan mendolimi mereka, kita jangan dikirakan. Ini ngomong bukan buat siapa-siapa saja, kita kan buat keluarga. Memang kita bisa tegur istri, boleh tegur anak, menghukum anak. Tapi kalau tidak sesuai, hati-hati. Kalau tidak sesuai, hati-hati. Dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dituntut. Kita ini orang tua, jangan dikira dituntut. Ini misalkan yang sering kita, naudzubillah, kita salah itu masalah memukul. Orang itu kan katanya baru mukul anak. Mukul itu pada urutan tertentu tentang meninggalkan wajib, mengerjakan haram. Mukul itu pukulan mendidik. Seandainya ada yang memukul melukai, ya darbatan mubarrah. Pukulan yang dilarang syariat itu pukulan namanya mubarrah, matahkan tulang, kena anggota vital, sangat sakit ya, bukan cuma sakit. Kalau sakit memang namanya orang mukul sakit. Nakal disebut kan sakit, ini melebihi. Itu jangan dikira dia bakal terlepas, dia bakal dituntut oleh Allah. Memang banyak sekali kesalahan yang sering terjadi. Ada dua macam orang tua. Satu cuek total, anak mau apa aja yang dihukum, saya nggak mau mukul anak. Gak apa-apa, memang jangan mukul anak, bagus. Dengan syarat anaknya sholat, anaknya nurut. Ini enggak, anak mau maksiat biarin, saya nggak mau ngapain, salah. Ada satunya lagi berlebihan, mukulnya terus-terusan, kelewatan. Mukulnya kelewatan. Bukan urusan agama yang dia pukul, urusan pribadi misalnya. Hati-hati. Kalau urusan pribadi jangan. Apalagi dia nggak salah. Ya insya Allah nggak ada ya orang macam ini kan. Cuma kadang-kadang tuh ada bawaan dari zaman-zaman dahulu atau beberapa orang tua yang sifatnya keras. Kadang-kadang tuh ada orang tua, dia kerasnya warisan. Kakeknya galak, abahnya galak, dia mau nggak mau ikut membuat begitu dan ngomong dulu bapak kayak gini, tapi keras ya. Dulu abah dipukuli disiksa, sekarang abah mau nyiksa kita. Ya nggak boleh kayak gitu. Yang ada itu dulu abah dipukuli disiksa, sekarang kampungan abah kayak gitu. Jadi orang tua yang benar. Dulu kita merasakan misal kita dipukuli, kita disiksa, anak saya jangan sampai merasakan seperti saya. Itu orang tua sebenarnya seperti itu. Dulu didikan kakek kamu keras, itu biarin, lewatkan, tinggalkan. Memang kadang-kadang ada zaman kayak gitu tuh. Zaman walaupun kadang-kadang orangnya namanya ustaz, ada zaman keras, khususnya zaman-zaman masa-masa perang dulu. Ya Indonesia baru merdeka, masa-masa perang itu kan masa-masa keras. Itu bawaan apa kayak gitu. Nah itu jangan diwariskan, jangan diwariskan. Kita boleh memukul anak kita, boleh dengan aturan. Ini contoh ya, memukul. Dan juga bukan hanya memukul, menyakiti hati sama. Keluarga kita itu punya mengapain dulu. Keluarga kita sholat subuh berjamaah, kita sakiti mereka, sama aja. Ini yang orang lain, orang gak dikenal aja, pian sakiti, pian dolimi, kita bakal dituntut oleh Allah. Apalagi orang yang dekat dengan kita. Pokoknya ini kaidahnya ini lebih bahaya lagi yang terakhir. Orang sholat subuh berjamaah, kan itu sudah. Ini maksudnya karena orang sholat subuh berjamaah itu berarti orangnya beriman. Dan kaidah begitu.
Jadi maksudnya kenapa hubungannya ya kalau sholat subuh yang disebut, kenapa nggak sholat zuhur berjamaah kan begitu ya? Kenapa nggak disebut lima-limanya? Biasanya orang yang sudah subuh berjamaah, subuh ini sholat yang paling berat buat orang-orang munafik dan paling berat untuk berjamaah. Kalau udah subuh berjamaah yang lain kan usah ditanya. Berarti yang lain sudah benar, dan ini isyarat juga bahwa dia itu orang beriman. Jadi maksud hadis ini bukan sekedar makna sholatnya, tapi orang yang beriman. Jadi kalau ada mukmin yang sakiti, saya tahu dia mukmin betulan bagaimana? Sholat subuh berjamaah kan kita aja. Kalau sholat subuh berjamaah jaminan. Walaupun bisa biar nggak tahu sekalipun kita nggak bisa mengatakan dia tidak mukmin. Cuma kalau udah subuhan berjamaah jaminan dia mukmin. Hati-hati jangan sakiti, jangan sakiti. Dan memang kalau nggak ada sebab, ya insya Allah ada yang gitu. Seringnya itu kita ada sebabnya sebab yang nggak benar. Contohnya misal adu mulut dengan yang nggak pantas, akhirnya kita sakiti. Contohnya misal kayak sekarang ini bakal sering terjadi di akhir zaman, ribut bersama muslimin melalui media sosial, saling memviralkan menyakiti muslimin, ada balas dengan caci maki. Ini dituntut oleh Allah dan ini sulit sekali kalau dihindari. Jangan dikirakan, khususnya saat keributan. Kalau ada keributan itu hati-hati. Kemudian kita menjaga di amankan negeri kita. Kalau ada keributan itu kan biasa orang lupa diri. Ada misalnya demo selalu lupa diri. Padahal dua-duanya orang muslim berhadapan. Yang jahat siapa, yang mencuri siapa, yang merugikan siapa, yang telah siapa. Itu. Ini terjadi kalau berlebihan, entah dari yang menuntut ataupun dari yang mengamankan, ada yang nyakiti lebih. Itu dituntut di akhirat. Walaupun dengan hal yang sepele, diinjak kakinya kan bisa. Dia itu dituntut, jangan dikirakan. Sedikit pun kan bisa ini. Orang yang dituntut sedikit pun dengan pekerjaan sedikit pun nanti bakal kena yudriku. Allah bakal dapat, nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Jadi hati-hati, khususnya saat ada masa-masa emosi. Kita sering masuk ke masa emosi. Di zaman emosi, di saat emosi itu kita biasanya lupa diri, nggak bisa jaga diri. Saat itulah berbahaya sekali. Itu berbahaya sekali. Kalau udah lupa diri yang sadar, ya ini nyakiti orang. Kebanyakan kita tuh berani pukul ini itu di saat emosi. Karena orang tuh emosi itu hilang sebagian dari akalnya. Orang emosi itu hilang sebagian dari akalnya. Sehingga berhati-hati, jangan sampai nyakiti mereka. Kita itu diajarkan oleh syariat kayak ini. Kalau melihat orang Islam, jangan sekedar melihat orang. Pandang dia ini hambanya Allah. Pandang dia ini umatnya Rasul. Orang yang sudah bisa melihat seperti ini, nanti dia akan mengagungkan orang tersebut. Sehingga dia akan mungkin macam-macam. Ya kalau melihat hambanya Allah, lihat begini, dia umatnya Rasulullah. Ini hambanya Allah. Insya Allah kita akan mengagungkan, akan memuliakan Allah. Tapi kalau niatnya cuma dari sisi manusianya, itu kita gampang merendahkan, khususnya kalau orang yang besar miskin, orang bawah, pasti kita akan alhamdulillah gampang
datang kepada beliau salaman. Biasanya kan orang salaman, apalagi orang yang kelihatan buruk, salaman kan tidak pas. Ini kan pas dia datang salaman dipegang sama apa ini dulu. Itu loh, nah itu beliau mendidik. Nah, orangnya langsung senang sekali. Ini orang buat bisa mendekat aja bukan main untungnya. Ini dipegang dipeluk sama beliau. Dipegang dipeluk. Dan saya perhatikan wajahnya beliau ketika melihat orang tadi, nggak ada wajah merendahkan. Itu lihat saat kita minta Allah, walaupun ahli maksiat, walaupun secara zahir kelihatannya maksiat, tapi kalau kita pandang dia hamba Allah, kita nggak akan meremehkan mereka. Orang tuh sekarang maksiat, besok bisa jadi ulama besar. Kalau nggak salah ada seseorang pemuda maksiat, orang kaya, hidupnya nyaman, penuh dengan syahwat. Nama beliau Sultan Ibrahim bin Adham. Oh, itu saya Sultan Ibrahim bin Adham. Hidupnya penuh dengan keberlapan dunia. Mungkin kalau saat dia maksiat orang meremehkannya, merendahkannya, tapi dia bertaubat, berubah. Sampai sekarang itu namanya itu dikenal harum. Lihat kalau ada barang hilang, lihat di kitab-kitab salaf. Kalau orang ada barang hilang, faedahnya, ingin ketemu barangnya kan dicari. Saat mencari suruh kirim Fatihah buat Sultan Ibrahim bin Adham dengan niat barangnya ketemu. Kata ulama ya ini bukan hadis, bukan hadis, cuman karunia, karomahnya beliau. Kalau udah baca Fatihah, barang nggak ketemu juga, berarti hilang. Berarti udah dimakan balik. Sampai seperti itu. Kalau ada pasti ketemu, pasti balik barangnya. Dulu ada satu kejadian di Mesir, ada satu masa kekeringan. Akhirnya jamaah sholat istisqa. Setelah sholat istisqa, hujan turun. Padahal biasanya itu Allah tampakkan. Kalau sholat istisqa itu Allah tunjukkan. Yang penting istisqa-nya betulan. Kadang-kadang ada istisqa, cuma istisqa program pemerintah saja. Ini percuma, nggak mungkin ada rahmat. Paling menunggu aja. Itu pun kadang cuma hujan buatan. Kalau istisqa sungguhan, puasa 3 hari, hari keempat keluar, melakukan adab-adabnya, itu biasanya jarang sekali Allah nggak kasih hujan. Normalnya Allah kasih. Tapi saat itu nggak turun hujan. Sehingga orang-orang udah mulai bingung. Gempa, ada apa ini? Kan biasanya kalau begitu kan ada dosa besar, ada hukuman dari Allah, kenapa nggak turun hujan? Datanglah satu pemuda dari luar kota, lewat di situ mengatakan ada apa kalian kok sedang ribut seperti ini, kacau seperti ini. Datangi pemimpinnya, pemimpin sholatnya atau imamnya. Dia cerita kita udah istisqa tapi hujan tetap tidak turun. Udah khutbah doa istisqa hujan pun tidak turun-turun. Oh, jadi permasalahannya kan hujan. Iya, angkat tangan doa. Pemuda tadi didengarkan sama imamnya. Doanya apa? Ini doanya. Allahumma bihaqqi ma fi wajhi amtir alaina. Ya Allah, berkat sesuatu yang ada di wajahku, turunkan hujan. Itu aja doanya. Langsung awan mulai menggelap, langit menggelap, turun hujan. Cuma berkat, ya Allah, berkat yang ada di wajahku, turunkan hujan. Kira-kira ada apa di wajahnya? Tanya pula. Ya Syekh, apa yang ada di wajah kamu? Maaf, kalian pemuda, apa yang ada di wajah kamu? Saya punya 2 mata. 2 mata ini pernah melihat Sultan Ibrahim bin Adham. Cuma punya mata yang pernah melihat orang soleh dijadikan alat tawassul turun hujan. Bayangkan. Makanya Habib Ali Habsyi di syairnya mengatakan bahkan manfaat ra'ahu al-ra'ahu. Beruntung orang yang pernah melihat orang soleh atau melihat orang yang pernah melihat orang soleh. Nggak harus orang soleh, nggak pernah ketemu orang soleh. Pernah nggak ketemu melihat yang orang yang pernah ketemu melihat orang soleh? Pernah, ya sudah beruntung ya. Jangankan orang, dulu ada satu orang diadab di kuburnya sampai ketahuan, suaranya keluar di dalam mimpi. Ada keluarganya mimpi ketahuan saudaranya dia disiksa di kubur. Datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong Syekh selamatkan saudara kita yang lagi disiksa di kubur. Kata Syekh, dia pernah melihat saya? Nggak pernah. Pernah melihat murid saya? Nggak pernah juga.
Dia melihat tapi bukan lihat. Dia waktu itu jalan lewat di rombongan, terus kelihatan bekas debu yang naik ke atas. Dia tanya, ini siapa rombongan yang lewat? Ini rombongannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi lihat debu bekas rombongannya, dari situ dia diberi syafaat, diberi pertolongan, diselamatkan dari anak. Ini bayangkan ya. Maksud saya tadi ini cerita kembalinya kepada Syekh Sultan Ibrahim bin Adham tadi. Orang yang katanya dulunya jelek, buruk, tiba-tiba diubah oleh Allah sedemikian rupa. Orang yang tawassul bukan pakai beliau, pakai mata yang pernah lihat beliau. Bayangkan ya. Tawassulnya bukan langsung ya Allah berkat Syekh Sultan Ibrahim bin Adham, bukan. Berkat mata yang pernah melihat beliau. Ya Allah berkat mata di wajah aku yang pernah melihat beliau. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini maksud saya, jangan anggap remeh orang. Walaupun ahli maksiat sebelumnya, jangan anggap remeh. Bisa saja dia berubah. Dia dulu nakal. Alhamdulillah sekarang udah baik. Tapi pas baik dianggap remeh, yang diingat masa lalunya. Hati-hati. Jangan sampai mengingat orang masa lalunya. Karena orang itu 1 menit saja, 2 menit saja bisa dirubah jadi orang soleh. 1 menit saja bisa berubah jadi walinya Allah, bisa. Ada maling masuk rumah Syekh Abdul Qadir Jailani, sembunyi di bawah meja. Pernah dengar kan sampai saya dengar cerita ini? Masuk maling hanya beberapa menit pulangnya jadi wali. Kenapa? Didapat sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Allah, kasihan ini maling masuk ke dalam rumah ya Allah. Mau nyolong di rumah nggak ada apa-apa. Syekh Abdul Qadir Jailani rahmat. Dia di kelaparan, ya Allah perlu duit, ya Allah kasihan. Dan di rumah pun nggak ada apa-apa yang buat dia ambil. Seandainya ada bakal dikasih kita sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi untungnya nggak ada apa-apa. Kenapa? Kalau ada makanan, ada uang, dikasih duit selesai beli. Tapi untungnya nggak ada apa-apa, jadi didoakan Syekh Abdul Qadir jadi wali. Keluar jadi wali. Dakhala sadiqan wa kharaja waliyan, kata ulama. Masuk ke dalam rumah maling, keluar dari rumah menjadi wali. Jadi jangan anggap remeh. Walaupun mungkin satu hari yang lalu, sebulan yang lalu dia jelek, jangan dianggap remeh. Bisa saja sekarang dia jadi orang yang bagus. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar keistimewaan muslimin di hadapan Allah sehingga tidak